Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Pagi ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya, kelas 11. Pada hari ini saya akan memberikan materi baru, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Kita ulang sedikit materi yang kemarin, mengingatkan yaitu mengonstruksi teks ceramah ya. Nah, materi hari ini yaitu bab 4, meneladani kehidupan dari cerita pendek. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran siang kali ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita? Cerita yang didengar atau dibaca bisa beragam. Ada cerita tentang pengalaman orang lain ataupun diri kita sendiri. Pada bab ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Nah, tahukah kamu bahwa dalam cerita pendek terdapat nilai-nilai tentang kehidupan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dan yang terakhir yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, untuk membantu kamu mempelajarinya, silahkan perhatikan peta konsep di bawah berikut. Yang pertama, meneladani kehidupan dari cerita pendek ya. Langkah-langkah pertama yaitu kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, untuk mengidentifikasi sendiri kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu memahami informasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ya, atau dari cerpen. Sedangkan untuk kegiatan kedua yaitu menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Selanjutnya yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dan selanjutnya yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Dan kegiatan yang terakhir kita dalam bab ini yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kegiatan yang akan kita pelajari yaitu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, ini adalah materi pertama kita yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nah, cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam situasi dalam cerita pendek ya. Nah, ini adalah kegiatan kita yang pertama. Anak-anak untuk literasinya silahkan dipahami informasi atau nilai-nilai apa yang terkandung di dalam teks robohnya Surau Kami, buah karya atau oleh A.A. Nafis ya. Berada di halaman 103, 104, dan 105. Nah, silahkan literasi, silahkan dibaca-baca. Nah, setelah membaca-baca cerpen di atas, anak-anak silahkan nanti dikerjakan halaman 107. Nah, jadi cerita pendek ini adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek ya. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkap dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, untuk memahami isi suatu cerpen termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya,
Kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan, yakni mulai dari pemahaman literal, interpretatif, interrogatif, kritis, dan kreatif. Untuk itu kita pun dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan seperti berikut. Nah, ini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dipahami, dimengerti terlebih dahulu. Setelah itu kalian pahami alur atau bentuk dari cerpennya ya. Setelah itu tugasnya untuk minggu ini yaitu tuliskan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Sebelum kalian memulai literasi, silahkan dipahami soal yang berada di halaman 107 terlebih dahulu. Setelah kalian membaca dan memahami apa yang dimaksudkan pada halaman 107, marilah kalian lanjutkan literasi atau membaca cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, saya kira jelas anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada WhatsApp group yang telah tersedia. Jangan lupa kalian absen seperti biasanya, list kehadiran di kolom komentar Facebook dan di WA group ya. Sekian pertemuan dari saya. Apabila ada yang apabila ada yang salah kata atau kurang jelas, silahkan menghubungi saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.